Hai semuanya, Shalom. Gimana nih? Kalian udah siap belum untuk ikut ibadah hari ini? Tapi sebelum itu, yuk dengerin pengumuman berikut ini. Yang pertama, jangan lupa untuk ikut ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan juga ikut ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja juga. Jangan lupa, jangan telat, dan juga ajak teman-teman kalian. Bye! Shalom. Sekali lagi dong, aku mau teriak lebih lagi dong. Shalom. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Tos ke kanan kiri kalian. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita ajaib? Amin. Kita mau bawa pujian buat Tuhan Yesus kita. Tepuk tangannya dong. Mari kita pujian. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersegar. Angkat tanganmu teman-teman. Kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Dengan iman katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Raja. Kita punya Allah yang dahsyat teman-teman. Namanya besar, amin.
sorakan sama-sama. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan-tanganmu teman-teman. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, terpujilah namamu, kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, Yesus kau raja. Yesus kau raja. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah raja kita? Amin. Lambaikan tanganmu teman-teman. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita kalau ada di sisi kita, kita pasti bisa teman-teman. Amin. Yes, cause there's nothing is impossible if in God. Okay, let's go. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Nyanyikan dengan iman. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Oh, that I know that you can do anything. Say, through you I can do anything. I can do all things, Lord, you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Oh, I know that you can do anything. Let's go. Through you, I can do anything. I can do all things, for you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, Lord. Oh, I believe in you, Lord, that there's nothing is impossible. Mari kita katakan, yuk percaya sama-sama. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe.
teman-teman. Yuk kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh hadir Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Bapa, itu semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami mau beribadah Bapa, Engkau yang boleh siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan. Kami mau Engkau lawat Tuhan, bekerjalah atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Yuk serahkan hidupmu buat Tuhan. Serahkan hidupmu buat Tuhan, karena Tuhan pasti berikan engkau kekuatan teman-teman. Yuk kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes Lord, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Sekali lagi yuk, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah kepadamu Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sembah Dia. Engkau yang setia Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sejarah ya Rabbi Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia Bapa, tak pernah meninggalkan kami. Jesus, terima kasih Tuhan. Kiara ya Rafa kasih, kiara ya Rama ya lama ya se. Ini rindu kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang setia. Kasih setiamu tak pernah habis dalam hidupku. Kasih-Mu Tuhan, Kiara ya Rabba kata segala ya Rama ya Rama ya Rama ya se. Ini pujian syukur kami Tuhan, ini pujian syukur kami. Bila Engkau yang kami sembah. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kiara ya Rabba kata segala ya Raya ya Rabba kata segala ya Raya ya Rabba ya se.
mau bawa pujian syukur kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Rindu kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Rindu kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan. Yes Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Hanya nama-Mu Yesus. Segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala pujian, yes. Segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hatiku menyembah-Mu, terimalah segenap hidupku sebagai
hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami sujud Tuhan. Limpahkan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kau Allah yang kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang besar, Allah yang perkasa bagi kami Tuhan. Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Yes God. Thank you Jesus. Kau masih boleh memberikan kami kesempatan Tuhan sore ini. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Kami boleh kembali menyembah, meninggikan nama-Mu. Kau Allah yang perkasa. Sore ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara dari pertengahan sampai akhirnya. Karena kami tahu Tuhan, apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini semua berasal daripada-Mu, dan semua dapat menjadi berkat bagi kami yang mendengar di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur.
Amin. Shalom teman-teman semua. Terima kasih tim pemusik PAW, luar biasa penyembahannya malam ini. Jangan tegang-tegang mukanya teman-teman. Kita malam ini santai aja ya. Oke, saya mau mulai satu pertanyaan nih. Teman-teman di sini ada yang pernah kesel nggak mendengar kata-kata orang lain terhadap kita? Pernah nggak teman-teman? Atau pernah merasa jadi insecure karena perkataan teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita? Pernah? Oke. Atau ada yang menjadi tinggi hati. Tinggi hati itu apa ya? Sombong karena misalnya kita dipuji sama teman-teman kita. Pernah? Oke. Sore hari ini saya mau bahas tentang jangan dengar kata orang, tapi dengar kata Tuhan. Ya. Kadang-kadang kalau saya lihat dunia saat ini, itu teknologinya sangat canggih. Teman-teman sudah bisa akses YouTube, teman-teman bisa akses Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, dan lain sebagainya. Media sosial yang begitu luar biasa memudahkan orang-orang dapat langsung dengan mudah memberikan komentar-komentar kepada kita. Baik itu komentar yang positif maupun komentar yang negatif. Kecenderungan dari kami, dari kita, dari semua orang saat ini, saat kita sudah mulai hidup dengan media sosial yang terbuka, muncullah banyak netizen di dalam Instagram kita. Netizen itu bukan selalu orang yang gak kenal sama kita, tapi netizen itu bisa menjadi orang yang kenal dekat dengan kita. Ya, netizen itu yang membuat muncul yang namanya kata-kata orang. Ya, jadi banyak sekali kalau misalnya teman-teman memasang status atau memasang foto di Instagram, di Facebook atau di media sosial, banyak muncul kan komen, wih, gak bagus tuh. Nah, itu kata orang. Ya. Tapi ada juga yang gini, wih, udah, kamu udah bagus, gak perlu lagi lah. Itu juga kata orang, teman-teman. Kata orang itu ada dua, negatif dan positif. Saat kata orang itu menjadi negatif, akan banyak dampak di kehidupan kita. Satu, kita bisa menjadi insecure. Tahu ya insecure ya, tidak percaya diri. Ya. Yang kedua, kita menjadi tidak percaya sama orang lain. Saat kita dikatain, kamu tahu nggak itu kata si itu, kamu bla 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 bla. Kamu percaya nggak sama dia jadinya? Ya. Bahkan yang ketiga, bisa menjauhkan kita dengan orang tua kita. Ya. Dan yang lebih parah lagi teman-teman, kata orang itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Oke? Itu yang negatif. Jangan salah, yang positif itu juga bisa menjadi negatif kalau kita pemahamannya juga salah. Misal, Dev, gak usah belajar Dev, nilai kamu lo udah bagus selalu, ngapain kamu belajar? Itu membuat kita menjadi apa? Terlena teman-teman. Kata-kata orang itu membuat kita menjadi terlena. Kita jadi nggak belajar beneran nih, karena oh iya ya bener ya kata teman saya tanpa perlu belajar, saya sudah bagus nilainya. Itu. Yang kedua, terhadap orang tua kita juga nggak jadi nurut teman-teman. Karena apa? Karena saya merasa saya bisa, saya merasa saya lebih pintar dari papa mama saya sekarang. Jadi kita ke orang tua juga jadi ngelawan. Dan yang terakhir, kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita merasa diri kita pintar, diri kita hebat, diri kita kuat. Padahal teman-teman tahu, hebat, kuat, dan gagahnya kita, itu karena siapa? Karena siapa yang keras? Yes, karena Tuhan yang kasih untuk kalian. Ya, jadi kata orang, hati-hati. Karena kata orang dapat merubah pribadimu. Ya. Saya mau buka Yohanes 10 ayat 27. Yuk, baca bareng-bareng ya teman-teman ya, biar
lebih semangat pagi sore ini. Ayo, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-domba yang ada di sini itu adalah kita, teman-teman. Dan gembala yang ada di sini itu adalah Tuhan Yesus, Papa kita, ya. Papa kita sendiri, Tuhan Yesus ya. Terus kenapa sih kok Tuhan tuh mengumpamakan kita ini jadi domba? Kenapa enggak sapi, enggak kelinci yang lucu ya? Terus kenapa enggak guguk, enggak kucing, kok domba Tuhan ya? Saya ada baca satu artikel, ternyata domba itu adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya, mudah tersesat, tidak mampu melindungi diri dalam keadaan bahaya. Sama enggak dengan serupa gambaran manusia? Sama? Nah, makanya kita disebut dengan domba-dombanya, ya. Terus domba itu adalah salah satu hewan yang nurut dengan panggilan dari gembalanya. Jadi dia selalu mendengarkan apa yang gembalanya katakan. Dia bisa mengenali suara gembalanya dengan baik. Jadi kalau ada domba-domba di sini, kalau gembala misalnya gembalanya Ko Henry, saya yang teriak be, dia gak akan nurut sama saya. Tapi begitu Ko Henry yang ngomong be, dia langsung ngikutin Ko Henry. Itu yang namanya kenapa kita ini diibaratkan dengan domba. Nah, nyambung dengan topik saya, kita ini harus mendengarkan kata Tuhan, karena kita ini adalah domba-dombanya, teman-teman. Dan Tuhan adalah papa kita. Sekarang saya tanya, kalau papahnya nyuruh pulang, kalian nurut gak pulang? Nurut. Angie, papanya nyuruh pulang sekarang, pulang gak? Nurut. Kalau kok Benny yang suruh pulang, Angie nurut gak? Oke. Karena papa itu tidak mungkin menyesatkan anaknya. Ya. Papa yang baik itu memberikan suara yang baik untuk anaknya. Gak mungkin, ada gak papanya yang menjerumuskan anaknya sendiri? Gak ada, teman-teman. Papa itu pasti pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Sama seperti papa kita di surga. Ya, sama seperti Tuhan Yesus yang pengen terbaik untuk kita. Itu sebabnya domba itu membutuhkan gembala untuk memelihara dan melindunginya dari pemangsa. Demikian juga sama seperti kita, manusia yang sangat lemah, tidak berdaya, dan tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita sangat memerlukan Tuhan untuk menuntun dan melindungi kita dari semua yang jahat. Ya. Terus tadi ada yang menarik nih, dari Yohanes 10 ayat 27 ini. Ada kata mendengarkan dan mengikut. Itu bukan satu kali, teman-teman. Bukan cuma dengerin hari ini, besok enggak dengerin lagi. Sama-sama kita, sama papa kita di rumah. Hari ini dengerin, masa besok kita lupain papa, ganti papa kan enggak mungkin. Ya. Jadi kata mendengarkan dan mengikut di sini itu adalah kekal dan berkelanjutan. Jadi kita adalah domba-domba milik Tuhan yang harus terus-terus setiap hari mendengarkan suaranya dan konsisten mengikuti dia. Ya, jangan nanti hari ini mengikuti, besok oh ya lupa, besok dengar lagi kata orang. Terus besoknya lagi, iya ya, ternyata teman saya salah, saya ikut lagi deh kata Tuhan. No, harus konsisten, teman-teman. Harus terus ikutin apa kata Tuhan, ya. Nah, sekarang saya mau bahas satu persatu. Kalau tadi kan kita udah bahas yang apa kata orang, ya. Nah, sekarang kita dengar apa yang kata Tuhan, ya. Gimana sih caranya kita ini bisa dengar kata Tuhan? Saya mau tanya teman-teman di sini, ada nggak yang pernah dengar kata Tuhan dalam hidupnya? Ada nggak? Nggak pernah. Kalau teman-teman misalnya lagi ujian, ada suara hati mungkin di dalam hati yang ngomong, ayo kamu pasti bisa. Atau misal lagi bingung mau nyontek, terus ada yang kata hati yang jangan nyontek, kamu bisa, pasti bisa kok. Ada nggak teman-teman? Ada? Oke. Kata Tuhan itu harus benar-benar kita pelajari.
harus kita gali terus. Teman-teman, gak ada orang yang gak bisa dengar kata Tuhan. Semua orang itu bisa dengar kata Tuhan. Ingat sekali lagi, Tuhan itu adalah Papa kita. Gak mungkin kita gak bisa dengar suara Papa kita sendiri. Papa kita pun bisa mendengar suara kita, teman-teman. Papa saya bisa tahu siapa yang berjalan di rumah. Apakah itu saya, atau mama saya, atau Juan, atau Jolin, atau Benny. Itu Papa saya bisa dengar. Karena Papa yang baik, dia bisa tahu apa yang ada di dalam personil diri kita. Setiap kita punya pribadi yang berbeda masing-masing, termasuk langkah kaki. Itu saya rasa teman-teman juga tahu. Di rumah coba dengerin. Saat ada orang yang masuk, ini suaranya siapa ya? Pasti tahu. Suara papa, suara mama, suara adik, suara kakak. Saya juga bisa tahu kalau misalnya saya lagi di atas, tiba-tiba ada yang naik. Oh, naiknya duk, 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 berarti Jolin. Kalau naiknya pelan-pelan, berarti Kobeni. Kalau naiknya lari-lari, berarti Juan. Mereka punya tipe yang berbeda. Dan sebagai papa dia tahu. Ya. Jadi gimana teman-teman? Biar kita terus bisa menggali suara Tuhan. Kita bisa mengikuti kata Tuhan. Yang pertama, bangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau teman-teman di sekolah punya teman dekat, teman yang intim, ya. Nah, itu pasti teman-teman tahu. Kalau saya teman intimnya kebetulan Kobeni. Awal saya ketemu, saya tahu, oh ini suaranya. Setelah itu, gimana? Kalau saya mau intim, lebih dekat lagi, saya harus tahu dong pribadinya. Apa yang Kobeni suka, apa yang Kobeni nggak suka, apa nih yang harus dilakukan sama Kobeni nih? Apa yang harus saya siapkan? Bagaimana cara saya dekat dengan Kobeni? Sama dengan kita, dengan Tuhan. Kita harus makin intim sama Tuhan. Kita harus tahu maunya Tuhan itu seperti apa. Gimana cara saya bisa dekat sama Tuhan? Kita pikir, oh ya, apa ya cara kita biar bisa kita dekat sama Tuhan? Ingat, kita harus intim sama Tuhan. Kalau kita nggak intim, kita nggak bisa dengar suaranya, teman-teman. Suara kata-kata orang lebih besar daripada suara kata Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kita baca ayatnya ya. Mazmur 25 ayat 1-4. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ya. Jadi kalau teman-teman bilang, saya nggak bisa kok dengar kata Tuhan apa? Nggak ada teman-teman. Semua pasti bisa dengar kata Tuhan. Ya. Terus cara kita biar kita bisa intim sama Tuhan, itu gimana? Kita dapat mendengarkan suara Tuhan itu jika kita bangun keintiman dengan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu membuat kita dekat, ada koneksi dengan Tuhan dalam doa. Loh, Kak, saya doa itu cuma minta. No, teman-teman pernah tahu bagaimana kita berdoa bisa sampai kita menangis. Kita sampai dalam deep dengan Tuhan. Dalam doa Tuhan menyapa kamu. Dalam doa Tuhan menyampaikan pesannya. Jadi doa bukan berarti kita hanya meminta. No, kita bisa cerita. Dan kita bisa dengar apa yang Tuhan mau. Makanya itulah yang namanya kita perlu waktu dengan Tuhan. Kita perlu waktu berdua sama Tuhan. Kita perlu cerita berdua sama Tuhan, curhat sama papa kita sendiri. Daripada kita curhat sama teman, kita curhat sama Tuhan. Akan ada jawaban dari Tuhan. Ya. Baca firman, banyak berdoa. Itu bahasanya Tuhan, ada di situ semua teman-teman. Firman Tuhan itu bukan hanya kita baca, tapi kita renungkan, kita download, ya. Kita download dalam hati, bukan dalam handphone. Kita downloadnya dalam hati, biar itu termaterai di dalam hati kita. Ya, kalau misalnya saya seneng sejak Ko Henry ngomong pasal Amsal itu bagus isinya.
Saya senang baca bolak-balik Amsal itu, karena benar, di situ banyak pengajaran-pengajaran yang luar biasa dalam bahasa-bahasanya Tuhan. Di situ gak ada ya bahasa yang mengajarkan kita tentang yang buruk, gak ada. Dan bahasa dalam Alkitab, kalau teman-teman mungkin sebentar lagi akan ada di marketplace, teman-teman ada di sekolah, itu kepake teman-teman. Bukan kita hidup sok rohani, tapi hidup dalam kebenaran. Itu yang penting. Karena firman Tuhan itu mengajarkan kebenaran. Dan itu sangat terpakai saat teman-teman ada di lingkungan luar. Teman-teman bisa melihat orang-orang sekitar, bagaimana mereka berperilaku. Dan saat kita membaca firman, kita rajin datang ke gereja, kita rajin berdoa, kita akan dijauhkan dari sikap-sikap seperti itu. Saya yakin teman-teman di sekolah, jangan saya di marketplace, itu sudah sangat banyak. Teman-teman di sekolah juga pasti ada kok. Teman-teman yang misalnya suka menyontek atau suka toksik dalam tanda kutip, ya, maaf bahasa saya agak keras, mungkin toksik. Disitulah yang kita butuhkan adalah suara Tuhan, menjauhkan kita dari orang-orang toksik yang ada di lingkungan kita. Bukan dengan kita marah loh teman-teman, tapi kita bisa menjauhkan dan kita bisa mengatur diri kita untuk kita berbuat baik dengan mereka. Ya, itu ada dari suara Tuhan. Oke. Jaga hati dalam segala kewaspadaan, disiplinkan pikiran kita, dan ucapkan syukur senantiasa. Semakin kita intim dengan Tuhan, maka kita akan semakin mudah mendengarkan suaranya. Itu yang pertama, semakin intim sama Tuhan, biar kita bisa gampang nih dengar kata-kata Tuhan, suara Tuhan. Oke, yang kedua, mempertajam kepekaan rohani. Teman-teman tahu kepekaan rohani. Ini kepekaan rohani. Kalau kepekaan jasmani gampang. Kalau perut udah keruyuk-keruyuk, peka ini lapar ini, ya. Terus kalau misalnya udah di gereja udah gini-gini, ya itu juga Ko Henry udah peka tuh, ngantuk berarti teman-teman, capek. Tapi yang penting di sini tuh bukan kepekaan secara jasmani aja teman-teman. Rohani kita butuh kepekaan juga. Kita juga butuh yang namanya tahu sinyal-sinyal kapan kita ini lapar dan haus. Bukan lapar dan haus minum dan makan, tapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya. Yesaya 28 ayat 23. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Ya, itu biar kita peka teman-teman, pasang suaranya, ya, telinganya nih pasang nih teman-teman. Terus perhatikan, dengarkan perkataanku, ya, perkataan yang ada di dalam hati. Setelah kita intim, pasti kita akan bisa peka, ya. Kadang PR di sekolah, ya, bagi yang sudah bekerja mungkin tugas-tugas di kantor, ya. Kemudian kita buru-buru pergi sekolah pagi-pagi. Kemudian kita buru-buru pergi kerja. Kita punya hobi, ya. Kita senang main games, senang main handphone. Itu yang menyebabkan kita nggak peka sama Tuhan. Padahal bukan karena sibuknya kita, teman-teman. Tapi kita tidak memprioritaskan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Baca firman gak perlu butuh waktu lama. Butuh waktu sebentar dibandingkan kita browsing-browsing internet, buka-buka Instagram. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah prioritaskan Tuhan nomor 1. Agar kita peka, kita tahu kapan Tuhan masuk. Kapan kita lapar, kita haus akan firman Tuhan. Saat teman-teman sudah membiasakan diri, ya, untuk membaca, untuk berdoa, untuk memuji, menyembah, saat kita tidak melakukan itu, akan ada rasa rindu, akan ada rasa yang kurang. Itu yang namanya kepekaan rohani, teman-teman. Saat kita, siapa yang sebelum makan berdoa? Ada? Semua sebelum makan berdoa ya? Sekarang kalau misalnya sebelum makan teman-teman gak berdoa, ada yang kurang gak?
Ada, bukan makanannya jadi nggak enak, enggak, makanannya nggak jadi nggak enak, tapi hati kita yang jadi nggak enak, betul? Nah, makanannya tetap sama kok, tapi hatinya yang berbeda. Karena itu yang merubah, itu yang disebut dengan kepekaan rohani. Itu yang harus kita latih terus. Ya, termasuk siapa yang sebelum tidur berdoa? Angkat tangan, Jolin, angkat tangan. Nah, sebelum tidur berdoa. Nah, kalau nggak berdoa bukan berarti teman-teman mimpi buruk. Dulu kan suka ditakut-takutin sama mama saya. Kalau belum tidur nggak berdoa nanti setannya datang. No, bukan. Tapi ada rasa yang kurang dari hati kita. Kepekaan rohani kita mulai teruji, mulai terukur teman-teman. Itu yang namanya kita harus mulai membiasakan setiap hari. Membaca firman, bangun pagi berdoa, sebelum tidur berdoa, datang ke gereja. Ya, mendengarkan firman, komsel. Untuk mengetahui kepekaan hati. Saya kalau minggu nggak ke gereja pun juga, waduh kok ada yang kurang. Bahkan kadang kalau teman-teman sedang liburan kemana, itu tetap mencari gereja. Karena apa? Ada sinyal dari diri kita. Kita haus dan lapar. Dengerin firman Tuhan. Gak lama kok. Datang ibadah gak lama. Ya. Mempertajam kepekaan rohani kita. Sehingga telinga kita ini bisa mendengar. Hati kita ini bisa kembali terbuka. Suara Tuhan bisa masuk lagi di tengah-tengah kita. Ya. Kenapa sih Kak Dev kok kepekaan rohani terus harus kita latih? Kenapa? Karena mempertajam kepekaan rohani itu bisa mengenal karakter dan kehendak Allah. Inilah kunci dari ketajaman rohani. Kemampuan membedakan suara dunia dan suara Allah. Ya. Suara dunia dan suara Allah itu bisa kita bedakan lewat hati kita. Saya nggak bisa untuk mengungkapkan langsung, oh ini nggak bisa. Tapi teman-teman pasti akan merasakan nanti. Saat teman-teman sudah melakukan keintiman, teman-teman sudah fokus sama Tuhan, teman-teman bisa merasakan mana yang namanya suara Allah dan suara dunia. Itu yang membuat teman-teman menjadi lebih dewasa lagi dalam rohani. Ya. Contohnya saya sebagai karyawan bank tentunya. Setiap hari saya bertemu dengan uang. Teman-teman tahu nggak kalau uang itu nggak selamanya asli loh, ada yang palsu tahu? Nah, mungkin kalau teman-teman yang pegang, teman-teman nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu, betul? Kalau saya yang pegang, saya tahu mana yang asli, mana yang palsu. Kenapa? Saya bukan sombong, karena saya kerja di bank sejak tahun 2009. Sampai hari ini setiap hari saya megang uang. Saya tahu bagian mana yang saya sentuh itu palsu, bagian mana yang saya sentuh itu asli. Karena saya sudah peka, saya tahu. Saya tidak perlu pakai mesin-mesin begitu, oh ini begitu keraba, ini pasti palsu. Keraba ini asli. Setiap hari saya berlatih itu, setiap hari saya temui, setiap hari saya pegang. Sehingga saya sudah peka sekali. Hal seperti itu yang Tuhan pingin dari kita. Tanpa kita pelajari lagi, kita sudah tahu kepekaan itu teman-teman. Sama seperti yang saya lakukan. Saya tidak cukup meraba, saya tahu, oh saya udah peka. Ini palsu, oh ini asli. Itu yang Tuhan pengen dari teman-teman. Ya, teman-teman bisa peka. Sehingga bisa mencerna apa yang ada kata orang tadi di lapangan. Ya, kata orang di marketplace. Kata orang di lingkungan sekitar teman-teman. Teman-teman bisa mensortir kata orang yang seturut kata Tuhan. Ya, karena kata orang itu harus dibarengi dengan kata Tuhan. Kalau kata orang aja, akibatnya yang tadi. Tapi kalau kata orang, teman-teman imbangi dengan kata Tuhan, itu yang menjadi berkat. Oke? Yang ketiga, ini yang terakhir teman-teman. Menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Ya, jadi mendengarkan suara Tuhan itu nggak pasti enak-enak terus. Ada nggak enaknya teman-teman. Harus pikul salib, menyangkal diri, ikut Tuhan. Itu yang namanya satu proses. Jadi kalau kita
belajar jalan nggak pernah jatuh, bisa jalan nggak? Kita nggak tahu rasanya seperti apa. Dalam setiap proses kehidupan manusia itu akan ada namanya jatuh, menyangkal diri. Akan ada waktunya kita pikul salib. Ada waktunya kita pun juga yang selalu harus kita lakukan adalah mengikut Tuhan. Ya. Menyangkal diri pikul salib itu bukan artinya cobaan, teman-teman. Menyangkal diri pikul salib itu artinya proses untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya. Itu waktunya kita mempertajam yang namanya suara Tuhan. Kalau teman-teman menyangkal diri pikul salibnya, merasa beban, tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, ya itu yang membuat kita itu menjadi jatuh. Padahal saat kita menyangkal diri, kita pikul salib, suara Tuhan itu masuk, teman-teman. Suara Tuhan itu pasti masuk. Dia pasti akan menjawab setiap permasalahan. Kan ada lagunya, Tuhan tak akan memberi pencobaan melebihi dari kekuatanmu. Ya. Jadi menyangkal diri, pikul salib dan tetap mengikut Yesus. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi nggak happy-happy aja, oh ikut Yesus, jalannya lurus. No. Kalau jalannya lurus terus, kita nggak akan pernah tahu rasanya sakit. Setelah kita sakit, kita nggak pernah tahu namanya sembuh itu indah. Ya. Jadi mengikut Yesus itu nggak mesti indah terus. Menyangkal diri merupakan keputusan untuk berkata tidak pada keinginan diri sendiri atau tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Menyangkal diri boleh dikatakan seperti kita berani berkata tidak untuk perbuatan tertentu yang dulunya kita tidak dapat menolaknya, padahal situasi itu kita sangat sukai. Jadi kita harus bisa menahan diri nih teman-teman. Kalau dulu waktu muda senangnya clubbing, senangnya misalnya merokok, atau misalnya senangnya ya tadilah clubbing, minum-minum. Sekarang kita harus sudah bisa menahan diri, menyangkal diri dari semua itu. Ya. Hidup yang di dalam penyangkalan diri berarti hidup yang di dalamnya ada perubahan yang nyata. Dan tidak mengulanginya lagi. Kita menahan diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, memikul salib adalah sikap yang rela taat kepada perintah atau kehendak Tuhan. Memikul salib itu kadang kalau kita sering ibaratkan itu adalah percobaan. Karena Tuhan itu meninggal atau mati di kayu salib dengan menanggung salib. Jadi kadang kita mengidentikan salib itu adalah percobaan-percobaan yang harus kita tanggung. Berat, memang berat teman-teman. Tapi setiap hidup pasti ada percobaan. Untuk mendewasakan kita semakin naik level lagi. Ya. Salib itu seharusnya membuat kita bersedia menerima segala kesukaran kita dan tidak usah takut. Karena Tuhan itu selalu ada bersama kita. Dan percobaan yang Tuhan kasih tidak melampaui dengan kekuatanmu. Oke. Dan yang terakhir, mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu merupakan proses yang terus menerus. Teman-teman, enggak berhenti saat ini satu titik. Tapi forever, selamanya. Mengikut Yesus. Ya. Mengikut Yesus bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup. Jadi untuk kita bisa mendengar lebih jelas tentang suara Tuhan, berarti kita harus melakukan ketiga hal tadi. Teman-teman. Ya, enggak cuma salah satu, tapi tiga-tiganya teman-teman harus lakukan. Lebih intim lagi sama Tuhan. Lebih peka lagi hatinya. Dan yang terakhir tadi, menyangkal diri, pikul salib, mengikut Tuhan. Walaupun secara duniawi saya tahu enggak mudah, akan banyak pergumulan, akan ada prosesnya.
Tapi ingat teman-teman punya kakak-kakak rohani di sini. Ya, pikul salibnya jangan sendiri teman-teman. Ayo, yang misalnya berbeban berat memikul salib. Ada Ko Henry, ada Oma Evi, ada kakak-kakak di belakang, Kak Hersya. Ya, yuk sharing dengan teman-teman yang ada di lingkungan positif kalian. Agar hasil yang kalian terima pun juga positif, sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Mengikuti Yesus itu tidak mudah, tapi akan mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Oke? Saya mau ngundang teman-teman pemusik, teman-teman worship leader, sebelum saya menutup. Teman-teman, saat ini dunia ini nggak semakin baik-baik saja. Nggak semakin mudah. Teman-teman masih sekolah, nanti sebentar akan masuk ke marketplace. Dan persaingan semakin tinggi. Ayo dari sekarang mulai kita membangun suara Tuhan dalam hidup kita. Jangan terus mendengar kata orang. Mulai kita mendengar kata Tuhan. Hanya dengan pimpinan Roh Kudus kita bisa menjalani hidup yang berkemenangan di masa sukar ini, teman-teman. Kondisi yang gak baik-baik aja membuat lingkungan kita ini juga nanti tidak akan baik-baik saja. Akan banyak orang yang tidak baik-baik juga di lingkungan teman-teman. Ditambah lagi dengan teknologi yang begitu terbuka luas. Saya boleh satu cerita, mungkin teman-teman tahu, kalau kemarin kita baca mungkin ada yang mau lakukan bunuh diri usia 20 tahun. Hei, anak-anak muda, hidup gak sesingkat itu. Hei, bangkit. Mereka mendengar kata siapa bisa sampai bunuh diri. Tuhan gak pernah mengajarkan seperti itu. Ayo perdalam dari sekarang suara kata Tuhan dalam hati kalian. 20 tahun teman-teman, usia yang sangat muda. Kata Tuhan itu gak masuk mungkin. Saya gak mau melihat teman-teman yang ada di sini. Kalian masih sangat muda membangun kata-kata Tuhan dalam hidup kalian. Ya. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Latih diri untuk mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan. Jangan bersandar pada pikiran pengertian sendiri, apalagi pengertian dan kata orang. Hati-hati dengan kata orang. Ya. Teman-teman, bukan kata orang yang tahu hidupmu hari esok, tapi kata Tuhan yang mengubah hidupmu hari esok. Bukan kata orang yang tahu berkat-berkatmu besok, tapi kata Tuhan yang pasti memberkatimu besok. Ya, jadi dengar kata Tuhan dalam hatimu, latih dari sekarang. Kalian bersyukur punya kakak-kakak pembina di sini yang luar biasa. Mereka bisa membangkitkan kata Tuhan dalam hatimu. Saya yakin kalian ke depan, berkat kalian akan melimpah. Kalian bisa mendengar Tuhan bekerja dalam hati kalian, dalam hidup kalian. Ya, dengarkan kata hati kalian sebelum kalian melakukan sesuatu. Ya, yuk mulai sekarang kita mulai hidup apa kata Tuhan lagi. Jangan kata orang. Amin. Kita siapkan hati kita teman-teman. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh.
nyanyikan pujian ini dari awal. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku menyembah-Mu. Kekasih jiwaku mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu. Yesus kekasih jiwaku mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Saya mau teman-teman menyembah Tuhan lebih lagi. Menyembah-Mu Tuhan, yes, dan Raja, Kau Tuhan dan Raja kami. Memuji-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, berkatalah dalam hati kami Tuhan. Mengikuti, kami mau memikul salib, kami mau mengikut Engkau Tuhan seumur hidup kami. Di hadirat, karena kami tahu hadirat-Mu yang membuat bahagia kami penuh Tuhan. Yes, memuji-Mu, yes God, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu Tuhan. Yes God,
Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sore hari ini Engkau sudah berbicara begitu jelas buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami mau membangun keintiman dengan Engkau Tuhan. Setiap hari. Dan kami mau mempertajam pendengaran telinga rohani kami. Dan kami akan memikul salib, menyangkal diri, dan kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hidup kami bukan kata orang Tuhan, tapi hidup kami adalah berdasarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sore hari ini kami boleh mengambil keputusan. Sekali kami mengikut Yesus, kami akan terus mengikut Engkau Tuhan. Apapun rintangan, hambatan, halangan, bahkan mungkin kami harus melewati Tuhan. Begitu banyak penderitaan, lembah, tetapi kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Tuhan. Buat Ibu Devina, berkati bersama suami dan kedua anaknya, kedua orang tuanya, bahkan seluruh kehidupan dimanapun Tuhan Kau mengutus Ibu Devina untuk melayani dimanapun. Tuhan pakai kehidupannya, isi kembali bejana hidupnya, supaya dia boleh terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengikuti ibadah Yud pada sore hari ini. Kami rindu Tuhan, baik yang di gereja juga yang mengikuti secara online, kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami boleh menikmati lawatan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terlebih lagi kami boleh menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya untuk kami boleh menerima berkat dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat pada sore hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih buat Cece Devina yang sudah